Kami menolak globalisme dan menganut doktrin patriotisme, kata Donald Trump di PBB pada tahun 2018. Pidato Presiden Amerika seperti masa jabatannya merupakan sebuah sinyal ketika arsitek sistem tata kelola ekonomi global yang ada mengatakan bahwa sistem tersebut tidak berfungsi, itu berarti perubahan akan terjadi. 4 dekade terakhir saat kita menyaksikan gelombang globalisasi kedua yang bersejarah ditandai dengan prinsip-prinsip neoliberalisme yang mendasari berfungsinya sistem ekonomi global. Revolusi teknologi telah memungkinkan peningkatan mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya dalam hal tenaga kerja dan modal dalam pengertian tradisional, tetapi juga keuangan yang telah menjadi bagian integral dari sistem global. Jadi, globalisasi telah berkembang menjadi hiperglobalisasi yang banyak diidentikan dengan krisis tahun 2007-2009, stagnasi ekonomi di negara-negara barat, meningkatnya kesenjangan sosial, dan pada akhirnya resesi demokrasi. Menghadapi tantangan geopolitik baru, dunia sedang mencari model ekonomi baru yang tetap mempertahankan manfaat globalisasi sekaligus menghilangkan dampak sosial negatifnya. Selain itu, untuk mendapatkan legitimasi, sistem baru ini harus mencerminkan tatanan geopolitik multilateral yang baru. Singkatnya, masa depan model globalisasi neoliberal sedang dipertanyakan, dan evolusinya akan menjadi salah satu akibat dari semakin ketatnya persaingan antar negara adidaya. Mari kita melihat lebih dekat kompleksitas perekonomian global dan evolusinya. Selamat datang di 20th Report. Menurut ensiklopedia paling populer di dunia, globalisasi adalah serangkaian proses yang mengarah pada peningkatan saling ketergantungan antar negara, perekonomian, dan masyarakat. Bertentangan dengan apa yang terlihat, hal ini bukanlah fenomena yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi telah meningkat pesat setidaknya selama 200 tahun. IMF misalnya mengusulkan pembagian di mana era industrialisasi pada paruh kedua abad ke-19 berujung pada gelombang globalisasi pertama yang berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada periode inilah terjadi apa yang disebut perlombaan menuju Afrika yang berpuncak pada konferensi Berlin dan pembagian benua oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Industrialisasi massal dan revolusi transportasi dipandang sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya sistem kolonial yang kompleks dengan pemisahan antara pusat dan pinggiran. Sebaliknya, periode antar perang ditandai dengan proteksionisme tingkat tinggi, terutama setelah Depresi Besar tahun 1929 yang menyebabkan radikalisasi masyarakat Eropa. Namun, revolusi terbesar terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika Amerika menjadi arsitek utama tatanan dunia. Penulis Gary Gerstle membagi 80 tahun terakhir menjadi era New Deal, berdasarkan keputusan konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 dan periode neoliberalisme yang mulai mendapatkan popularitas pada akhir tahun 1970-an. Tahun-tahun pasca perang ditandai dengan tingginya tingkat keterlibatan negara dalam perekonomian dan pembatasan aliran modal. Ekonom utama yang diidentifikasi dengan era ini adalah John Maynard Keynes dari Inggris. Itu adalah periode nilai tukar tetap dolar terhadap emas yang secara de facto menjadi mata uang cadangan global. Namun, model moneter konservatif ini seiring dengan meningkatnya konsumsi AS akhirnya berakhir di bawah tekanan politik. Menanggapi memburuknya opini publik, pemerintah Nixon meninggalkan standar emas dan beralih ke uang fiat yang diterbitkan oleh bank sentral tanpa dukungan langsung terhadap aset yang ada. Tahun 1970-an yang ditandai dengan stagflasi yang dipicu oleh krisis energi memaksa perubahan paradigma dalam kebijakan moneter dan menghancurkan kepercayaan terhadap konsep ekonomi Keynesian. Gelombang dekolonisasi adalah dorongan lain yang memaksa terjadinya perubahan dalam sistem. Perwakilan dari neoliberalisme awal ingin menemukan cara untuk menekan sentimen nasionalis yang berpotensi berbahaya melalui sistem pemerintahan global. Intelektual paling terkenal yang terkait dengan era ini adalah Ludwig von Mises dari Sekolah Ekonomi Austria dan Milton Friedman, serta perwakilan Sekolah Jenewa yang terlibat dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Friedman dan kaum monetaris lainnya berpendapat tentang terbatasnya peran negara dalam perekonomian.
kebijakan moneter yang restriktif, dan pengendalian jumlah uang beredar yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai mencetak uang. Mereka menentang serikat pekerja yang mereka yakini mengganggu proses pasar dan meningkatkan pengangguran. Mereka melihat model kebijakan negara kesejahteraan sebagai alasan utama terjadinya defisit anggaran yang terus-menerus dan hilangnya kewirausahaan. Namun, penyebaran dan penerapan ide-ide neoliberal memerlukan pemimpin politik yang berkomitmen seperti Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Fondasi dari model pemerintahan global yang baru adalah lembaga-lembaga transnasional seperti IMF dan Bank Dunia, sedangkan momen puncak yang diidentifikasikan dengan kemenangan mutlak neoliberalisme adalah runtuhnya Uni Soviet dan perolehan monopoli ideologis. Jadi, dekade 1990-an ditandai dengan deregulasi perekonomian ekonomi dengan apa yang disebut konsensus Washington. Argumen utama yang mendukung penerapan model ini adalah keyakinan bahwa terbatasnya peran negara dan deregulasi pasar akan memungkinkan alokasi kekayaan yang paling efisien sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan global. Ide trickle-down economics menjadi populer pada saat itu. Menariknya, kepercayaan terhadap validitas teori-teori ini sama kuatnya di kedua kubu politik Amerika. Ronald Reagan secara luas dianggap sebagai arsitek model sosioekonomi baru. Namun, Bill Clinton lah yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada, NAFTA, dan mendorong masuknya Tiongkok ke dalam WTO yang dipandang oleh banyak orang sebagai pelaksana utama visi neoliberal. Dengan demikian, hal ini merupakan fase lain dalam sejarah perkembangan ekonomi politik berdasarkan liberalisme, kali ini dalam skala global. Salah satu ciri terpenting fase kedua globalisasi adalah terbukanya negara-negara berkembang yang selama bertahun-tahun mempertahankan tarif tinggi untuk melindungi sektor domestik mereka. Menurunnya hambatan perdagangan melalui serangkaian perundingan dan semakin besarnya pengaruh WTO menjadi kekuatan pendorong di balik era hiperglobalisasi. Dari tahun 1985 hingga 2007, tingkat pertumbuhan perdagangan dunia 2 kali lipat dari PDB. Terlebih lagi sebelum krisis keuangan, perdagangan internasional menyumbang 60% PDB global. Melihat ke belakang, jelas bahwa negara-negara yang paling sukses di era saat ini adalah negara-negara di Asia yang memiliki kebijakan ekonomi developmental state, di mana keterbukaan terhadap pasar ekspor global didukung oleh intervensi aktif negara. Globalisasi dalam versi neoliberalnya telah mengamankan status Asia sebagai pusat gravitasi ekonomi abad ke-21. Salah satu peristiwa penting adalah bergabungnya RRT ke WTO pada tahun 2001 yang sangat didukung oleh Bill Clinton. Para pemimpin Barat yakin akan korelasi antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi yang dipandang sebagai model pemerintahan yang universal. Jika ditinjau kembali, gagasan-gagasan ini tampak sangat naif, namun mencerminkan semangat neoliberal pada masa itu. Integrasi ekonomi RRT menjadi motor penggerak era hiperglobalisasi. Dalam waktu kurang dari 1 dekade hingga tahun 2010, ekspor Tiongkok tumbuh sebesar 460%. Namun, kemakmuran telah berkontribusi pada meningkatnya tingkat kesenjangan sosial, korupsi, dan munculnya kepentingan pribadi antara dunia usaha dan Partai Komunis Tiongkok. Daya saing ekspor Tiongkok juga terbantu oleh devaluasi yuan dan pembatasan arus keluar modal. Danny Rodrik membandingkan hal ini dengan kebijakan industri tradisional yang memberikan dukungan langsung kepada eksportir dalam bentuk subsidi atau keringanan pajak. Kami berpendapat bahwa Tiongkok telah secara efektif menyesuaikan aturan globalisasi demi kepentingan Tiongkok. Martin Wolf sebaliknya menggambarkan model Tiongkok sebagai kapitalisme komunis. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam lubang kelinci. Periode ekspansi Tiongkok menyaksikan munculnya apa yang kemudian disebut oleh Ketua Fed Ben Bernanke sebagai kelebihan simpanan global. Dampaknya adalah masuknya modal Tiongkok ke pasar keuangan AS yang hingga saat ini menjelaskan ketidakseimbangan pembayaran antara kedua negara adidaya tersebut. Sebagai akibat dari ketidakstabilan pasar keuangan global dan pencarian aset-aset yang aman, dolar sekali lagi menjadi mata uang cadangan, meskipun standar emas sudah ditinggalkan.
Negara-negara berkembang dan eksportir komoditas dengan surplus anggaran mulai membeli obligasi AS dalam skala besar, yang seiring berjalannya waktu berkontribusi terhadap defisit transaksi berjalan AS. Hal ini menyebabkan apresiasi dolar AS dan penurunan ekspor yang pada tahun-tahun berikutnya melemahkan industri AS yang sudah tidak kompetitif. Selain itu, masuknya modal finansial, baik dari Asia maupun Eropa, meningkatkan permintaan pasar perumahan yang didorong oleh pertumbuhan sektor keuangan di AS. Untuk mengilustrasikan fenomena ini, ada baiknya kita menyimak beberapa data. Sebelum krisis ekonomi terjadi pada tahun 2007, porsi investasi portofolio dalam PDB global telah meningkat hingga hampir 10%. Pada tahun yang sama, volume transaksi valuta asing harian mencapai 3,2 triliun dolar Amerika, dibandingkan dengan perdagangan sebesar 38 dolar Amerika, hampir 100 kali lipat. Dekade pertama abad ke-21 merupakan masa puncak dan kemunduran hiperglobalisasi, yang ciri utamanya adalah aliran keuangan lintas negara yang tidak terkendali dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekonom seperti Joseph Stiglitz yang berdiri di pihak oposisi mengkritik era ini sebagai perlombaan regulasi ke bawah, di mana negara-negara bersaing untuk menarik investasi dari perusahaan transnasional. Jadi, kita telah menyaksikan awal dari berakhirnya era neoliberalisme. Keruntuhannya dimulai dengan krisis transatlantik tahun 2007-2009. Krisis ini yang berakar pada sistem keuangan global menyebabkan intervensi besar-besaran oleh bank sentral sebagai pemberi pinjaman pihak terakhir. Sementara itu, gelombang liberalisasi perdagangan pada tahun 1990-an yang didorong oleh WTO dan disinkronkan dengan kebijakan serupa IMF mengenai aliran modal seiring berjalannya waktu mengarah pada apa yang disebut finansialisasi perekonomian AS sebagai akibat dari tingginya permintaan terhadap aset-aset dalam mata uang dolar Amerika. Kritik terhadap neoliberalisme seperti Rana Furahar dan Joseph Stiglitz menunjukkan bahwa era hiperglobalisasi telah berkontribusi terhadap frekuensi krisis keuangan yang lebih besar. Sama seperti era stagflasi dan ketidakberdayaan politik yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Bretton Woods, resesi hebat tahun 2007-2009 menandai kebangkrutan neoliberalisme dan awal dari masa transisi yang sulit bagi banyak orang. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan menurunnya produktivitas di negara-negara barat dan melambatnya globalisasi. Beberapa ekonom menyebut periode ini sebagai stagnasi sekuler yang ditandai dengan kurangnya investasi dalam perekonomian meskipun secara historis suku bunga rendah. Runtuhnya pasar keuangan transatlantik telah meningkatkan perdebatan mengenai dampak sosial negatif dari kebijakan ekonomi beberapa dekade terakhir. Barack Obama berusaha untuk menghidupkan kembali momentum liberalisasi perdagangan lebih lanjut dengan mendasarkan kebijakan pada perjanjian perdagangan bebas baru ketika ia mengumumkan peralihan ke Asia. Pada akhirnya, visi Obama yang mengandalkan keahlian para anggota pemerintahan Bill Clinton sebelumnya tersendat di tengah meningkatnya oposisi pemilih. Patut diingat bahwa terbukanya AS untuk berdagang dengan Tiongkok pada dekade pertama abad ke-21 menyebabkan apa yang disebut kejutan Tiongkok yang menghancurkan sektor manufaktur AS. Sekitar 2,4 juta pekerjaan hilang antara tahun 1999 dan 2011. Wilayah yang paling terkena dampak deindustrialisasi adalah wilayah yang disebut Rust Belt. Tragedi komunitas kecil di negara bagian seperti Ohio, Pennsylvania, dan Michigan menyebabkan meningkatnya angka bunuh diri yang disebut kematian karena keputusasaan dan radikalisasi politik dalam masyarakat. Banyak ahli kini memperdebatkan asal-muasal penurunan manufaktur AS dan berpendapat bahwa dampak perkembangan teknologi dan liberalisasi perdagangan mungkin menjadi penyebabnya. Martin Wolf dengan menggunakan contoh dari negara-negara maju lainnya berpendapat bahwa hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur adalah akibat alami dari siklus bisnis. Saat ini, sektor manufaktur menyumbangkan kurang dari 10% lapangan kerja di AS. Analis di Cato Institute sampai pada kesimpulan serupa. Bahkan negara-negara dengan pangsa ekspor yang tinggi dalam PDB-nya seperti Jepang dan Jerman mengalami penurunan lapangan kerja yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Preferensi manusia juga ikut berperan. Sederhananya,
Banyak orang, jika diberi pilihan, lebih memilih bekerja di kantor daripada di lini produksi, yang secara stereotip dianggap inferior. Gambaran awal yang disederhanakan ini menunjukkan kompleksitas keseluruhan struktur perekonomian. Ketidakstabilan akibat hiperglobalisasi meningkatkan popularitas para pemimpin populis, tidak hanya di kalangan masyarakat miskin tetapi juga di kalangan kelas menengah. Salah satu contohnya adalah Marine Le Pen yang menuduh liberalisme ekonomi dan globalisasi menghapus identitas budaya suatu bangsa. Memang benar, sejak tahun 1980-an kita telah menyaksikan stagnasi pendapatan kelas menengah dan meningkatnya kapitalisasi pasar keuangan yang telah meningkatkan tingkat kesenjangan ekonomi antara Wall Street dan Main Street. Yang menarik dalam konteks ini adalah tesis penulis buku Trade Wars are Class Wars yang berpendapat bahwa kesenjangan sosial yang menciptakan surplus tabungan di era globalisasi menjelaskan peralihan ke arah proteksionisme, terutama dalam kasus AS yang memiliki defisit tinggi memfasilitasi surplus perdagangan lainnya. Dalam pandangan mereka, solusi terbaik terhadap masalah ketidakseimbangan global adalah dengan melakukan reformasi dalam negeri yang luas, baik dalam negara-negara eksportir seperti RRT dan Jerman, maupun di Amerika Serikat yang tidak menggunakan defisit untuk membiayai investasi publik atau memperkuat sektor pendidikan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa permasalahan utama globalisasi berkaitan dengan kesenjangan di tingkat nasional yang diterjemahkan menjadi ketidakseimbangan global melalui sistem keuangan yang diliberalisasi. Model globalisasi neoliberal akhirnya ditinggalkan di AS setelah kemenangan Donald Trump pada tahun 2016. Momen ini menandai berakhirnya secara simbolis konsensus sebelumnya. Partai Republik mengusulkan konsep alternatif America First, yang mana kepentingan warga negara memainkan peran utama. Dalam pidato pelantikannya, Trump berjanji bahwa proteksionisme akan membawa kesejahteraan bagi warga Amerika. Dalam pidatonya yang lain, mantan presiden tersebut mengklaim bahwa globalisasi telah menyebabkan pencurian lapangan kerja terbesar dalam sejarah. Namun, dampak dari kebijakan pemerintahan Trump beragam. Meskipun terjadi penurunan impor dari Tiongkok, defisit perdagangan AS secara keseluruhan telah meningkat, begitu pula dengan harga banyak barang konsumsi. Pemotongan pajak misalnya telah meningkatkan defisit anggaran yang berdampak negatif pada defisit transaksi berjalan. AS adalah contoh dari sebuah negara yang menderita apa yang disebut dengan twin deficit. Dalam hal ini, permasalahannya adalah tingginya permintaan global terhadap aset keuangan AS, khususnya obligasi pemerintah. Meningkatnya utang pemerintah dan penerbitan obligasi berikutnya tentu saja menyebabkan memburuknya neraca pembayaran. Terjadi pula erosi pada sistem perdagangan multilateral selama masa jabatan Trump. Dengan menghalangi penunjukan hakim di pengadilan arbitrase WTO, Amerika telah berkontribusi terhadap runtuhnya sistem yang mereka rancang. Berbeda dengan Washington, Jepang dan Uni Eropa lebih memilih untuk mendasarkan strategi baru mereka pada penguatan WTO. Salah satu gejalanya adalah pembentukan pengadilan alternatif dalam koalisi pihak-pihak yang berkeinginan. Robert Lighthizer, mantan perwakilan perdagangan, menjadi wajah proteksionisme pemerintahan Trump. Secara keseluruhan, tingkat rata-rata tarif impor Tiongkok meningkat menjadi 26% pada tahun 2018-19. Lighthizer percaya bahwa AS harus menggunakan kebijakan perdagangan untuk memperkuat industri dalam negeri yang ia lihat sebagai sumber inovasi dan kemakmuran bagi masyarakat lokal yang merupakan struktur utama bangsa Amerika. Dalam buku barunya yang berjudul No Trade is Free, ia berpendapat bahwa perjanjian perdagangan bebas pada tahun 1990-an menghancurkan kontrak sosial Amerika. Salah satu rencana Trump yang lebih kontroversial adalah menerapkan hambatan tarif universal sebesar 10% pada semua barang impor. The Economist memperkirakan bahwa keputusan seperti itu dapat mengurangi pendapatan setiap rumah tangga hingga $2.000. Dalam bukunya, Lighthizer menambahkan bahwa tarif harus dinaikkan sampai neraca perdagangan tercapai. Singkatnya, proteksionisme penuh atau mungkin merkantilisme yang telah berkontribusi pada jatuhnya negara-negara adidaya selama ratusan tahun. Contoh paling terkenal adalah Spanyol pada abad ke-16. Paku terakhir dari peti mati neoliberalisme adalah pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyebabkan runtuhnya rantai pasokan global,
tetapi juga meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan negara. Pandemi ini menunjukkan bahwa desa global mempunyai keterbatasan dan bahwa nasionalisme ekonomi dapat dibenarkan pada saat risiko geopolitik meningkat. Evolusi sistem pertukaran global yang dijelaskan tadi mengarah pada konsensus baru di negara-negara barat. Berdasarkan keyakinan bahwa liberalisasi perdagangan selama beberapa dekade yang dikoordinasikan oleh lembaga multilateral seperti IMF, WTO, atau Bank Dunia telah menciptakan sebuah model yang dapat menjadi sumber ketidakpastian dan risiko berlebihan dalam lanskap geopolitik yang terus berubah. Inilah sebabnya mengapa istilah-istilah seperti decoupling dan de-risking menjadi muncul di domain publik. Mari kita dapatkan penjelasan singkatnya. Fenomena decoupling terdiri dari proses terputusnya sebagian sektor komersial yang oleh para pembuat keputusan dianggap terkait dengan keamanan nasional dari sistem negara yang terkait dan bermusuhan, misalnya China. Langkah-langkah yang termasuk dalam konsep decoupling dapat mencakup pembatasan ekspor atau investasi serta sanksi keuangan. Di sisi lain, pengurangan risiko yang telah menggantikan pemisahan dari wacana politik selama setahun terakhir mengacu pada dimensi hubungan ekonomi yang lebih luas dan bertujuan untuk mendiversifikasi risiko yang terkait dengan ketergantungan ekonomi berlebihan pada negara-negara yang dianggap sebagai pesaing geopolitik. Konsep de-risking memasuki arus utama politik dengan pidato Ursula von der Leyen pada Maret 2023. Pada bulan-bulan berikutnya, konsep ini diadopsi oleh para pemimpin G7 lainnya. Proses ini ditandai dengan memperpendek rantai pasok, reshoring, yaitu memindahkan produksi ke negara lain dan mendukung sektor dalam negeri, atau friendshoring, yaitu memindahkan produksi ke negara yang dianggap bersahabat. Dalam semua kasus, selain melaksanakan program mereka sendiri, elit politik bertujuan untuk mengirimkan sinyal kepada sektor swasta mengenai perlunya perubahan. Perlu dicatat bahwa pengurangan risiko yang merupakan hasil dari saling ketergantungan akibat globalisasi selama beberapa dekade kontras dengan kontrol ekspor yang bersifat restriktif yang menjadi ciri periode Perang Dingin. Untuk lebih memahami dinamika perubahan yang terjadi, ada baiknya melihat lebih dekat kebijakan pemerintahan Joe Biden yang mewakili kelanjutan dan evolusi dari pendekatan Donald Trump. Slogan utama dari strategi Biden adalah Foreign Policy for the Middle Class, atau kebijakan luar negeri untuk kelas menengah yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Amerika dengan menghubungkan kebijakan ekonomi dengan kebijakan luar negeri. Perbedaan utama dengan era America First Trump adalah keinginan untuk melibatkan sekutu dalam strategi bersama dan untuk mendukung perekonomian domestik melalui kebijakan industri yang ambisius. Dalam praktiknya, Biden ingin mencapai sejumlah tujuan seperti meningkatkan kualitas lapangan kerja, transisi energi, mempertahankan dominasi teknologi sekaligus melemahkan Tiongkok, berinvestasi di bidang infrastruktur, mendukung inovasi, dan mempertahankan pertumbuhannya. Sasarannya ambisius, namun beberapa ahli mempertanyakan keabsahan strategi tersebut dengan mengatakan strategi tersebut menghadapi 3 dilema: bersaing dengan RRT, mendukung pekerjanya sendiri, dan menjaga kredibilitas di mata sekutunya. Satu hal yang pasti, fokus pada industri dan teknologi dalam negeri diharapkan membawa manfaat politik yang nyata. Dalam sebuah jajak pendapat, sebanyak 83% warga Amerika setuju bahwa AS membutuhkan sektor industri yang lebih kuat. Pencapaian terbesar pemerintah adalah penandatanganan Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang diharapkan dapat memberikan subsidi dan kredit pajak sebesar $369 miliar selama 10 tahun kepada industri energi terbarukan. Terlepas dari namanya, IRA kemungkinan besar tidak akan mengurangi inflasi dan akan berkontribusi pada kenaikan harga dengan mengurangi impor. Dengan investasi baru pada energi terbarukan, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 40% pada tahun 2032. Inisiatif perpajakan diharapkan dapat memanfaatkan dana swasta dan meningkatkan investasi pada teknologi ramah lingkungan hingga $3,5 triliun Amerika selama 10 tahun ke depan. Di luar aspek iklim, Biden juga ingin menciptakan lapangan kerja bagi pekerja kerah biru di negara-negara bagian seperti Michigan, Wisconsin, dan Ohio yang masyarakat lokalnya paling menderita akibat era globalisasi.
Menariknya, FT memperkirakan bahwa 80% proyek yang didukung IRA akan dibangun di negara bagian yang dikuasai Partai Republik. Meskipun demikian, Trump telah mengumumkan penghentian investasi pada energi terbarukan dan mendukung peningkatan ekstraksi bahan bakar fosil. Elemen lain dari rencana Washington yang mendapat dukungan dari kedua belah pihak adalah pemisahan selektif dengan fokus pada sektor-sektor yang dianggap strategis. Peningkatan keterlibatan pemerintah akan diperlukan karena perusahaan swasta memainkan peran besar di 17 dari 19 sektor tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dalam pidatonya di Brookings Institution pada bulan April 2023 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mempertahankan status quo dalam keunggulan teknologi dan tetap tidak memutuskan hubungan komersial dengan RRT. The Economist menggambarkan langkah-langkah ini sebagai bagian dari doktrin Sullivan yang menandai berakhirnya era neoliberalisme secara bersejarah. Pembatasan dan kontrol terhadap ekspor semikonduktor atau akses terhadap ilmuwan AS akan memengaruhi beberapa sektor strategis RRT seperti semikonduktor, AI, dan teknologi ramah lingkungan. Penegakan peraturan baru yang terkoordinasi dengan Belanda dan Jepang telah membantu memutus akses pasar Tiongkok terhadap teknologi penting. Serangkaian larangan investasi dana AS di industri teknologi Tiongkok juga diumumkan pada Agustus lalu. Pemerintah khawatir bahwa perkembangan di bidang-bidang ini dapat membantu Tiongkok memperkuat kemampuan militer mereka. Fenomena perpaduan sipil militer yang menjadi ciri industri Tiongkok sering dikutip dalam konteks ini. Menurut beberapa pejabat, Tiongkok menafsirkan gelombang pembatasan ini sebagai deklarasi perang teknologi. Namun sejauh ini, respons yang diberikan masih tidak terdengar dan mencakup pembatasan ekspor mineral tertentu yang digunakan dalam teknologi militer seperti gallium dan germanium atau sanksi terhadap produsen semikonduktor AS seperti Micron. Perlu dicatat bahwa pasar chip bernilai lebih dari 570 miliar dolar Amerika dan permintaan global diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada akhir dekade ini. Sejumlah insentif fiskal yang ditawarkan oleh beberapa negara memfasilitasi perluasan sektor yang berpusat pada raksasa teknologi seperti ASML, TSMC, dan Nvidia. Rantai pasokan kompleks yang telah tertanam di Asia Timur selama beberapa dekade akan semakin banyak yang meninggalkan Tiongkok pada tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, keinginan untuk memperkuat hubungan dengan sekutu tercermin dalam konsep friendshoring yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Memang benar, IRA, meskipun kontroversial di Eropa, berisi klausul yang memungkinkan kerjasama dengan negara-negara tertentu, misalnya di bidang mineral penting. Keberhasilan Biden adalah terjalinnya kerjasama trilateral dengan Korea dan Jepang, negara-negara yang berperan penting dalam keberhasilan pengurangan risiko. Pada saat yang sama, meskipun ada retorika yang tinggi mengenai pentingnya aliansi, para ahli mengkritik militerisasi yang berlebihan dalam kebijakan Washington di Indo-Pasifik. Secara teori, proyek ekonomi andalan Biden di kawasan ini adalah IPEF, yang akan berfokus pada isu-isu perdagangan non-tarif seperti perlindungan rantai pasokan, peraturan lingkungan, dukungan untuk sektor energi ramah lingkungan, dan pengembangan standar teknologi baru. Namun, usulan tersebut belum disambut dengan optimisme oleh mitra-mitra Asia yang mengharapkan perjanjian perdagangan bebas. Berbeda dengan inisiatif AS, format lain yang didasarkan pada liberalisasi akses pasar seperti RCEP atau CPTPP yang dipromosikan oleh Jepang, kini semakin populer. Yang terpenting, Tiongkok tertarik pada kedua inisiatif tersebut sehingga menempatkan AS pada posisi yang tidak nyaman di kawasan yang merupakan pusat perdagangan global. Kurangnya kemauan politik di AS untuk menandatangani lebih banyak perjanjian perdagangan disebabkan oleh politik dalam negeri dan ketakutan akan melemahkan industri yang kurang kompetitif di dalam negeri. Pendekatan hati-hati Partai Demokrat adalah hasil dari diagnosis akurat mengenai perubahan mendasar dalam masyarakat Amerika yang mengarah pada kemenangan Trump. Pada saat yang sama, gelombang liberalisasi pada tahun 1990-an menyebabkan penurunan tarif yang bersejarah. Pada awal tahun 1990-an misalnya, tarif rata-rata di India dan Tiongkok adalah 56% India dan 30% Tiongkok. Saat ini jumlahnya hanya 7 dan 4%, penurunan 8 kali lipat.
Pada saat yang sama, kebangkitan proteksionisme di AS yang didukung oleh kedua opsi politik tersebut telah meningkatkan rata-rata hambatan perdagangan ke tingkat tertinggi sejak penerapan Undang-Undang Smoot-Hawley pada tahun 1930. Kebijakan Bidenomic yang bersifat proteksionis telah membingungkan negara-negara Eropa yang berupaya mempertahankan daya saing industri mereka sendiri. Respons Uni Eropa terhadap tantangan geopolitik akan menjadi rumit karena beragamnya perdagangan dan struktur ekonomi negara-negara anggota blok tersebut. Terlebih lagi, seperti di masa lalu, RRT pasti akan berusaha memecah belah sekutu-sekutunya di Eropa. Implementasi usulan ambisius komisi ini akan bergantung pada kemauan Dewan dan Parlemen Uni Eropa yang tetap merupakan badan antar pemerintah dan oleh karena itu sensitif terhadap definisi kepentingan nasional yang berbeda-beda. Namun Uni Eropa juga berupaya menemukan jalan menuju realitas baru. Pada tahun 2023 mereka mengumumkan strategi formal untuk keamanan ekonomi. Usulan utamanya mencakup instrumen anti-paksaan ACI untuk memperkuat pencegahan terhadap pemerasan ekonomi atau rencana industri kesepakatan hijau. Sumber pendanaan berkisar dari dana nasional yang dikeluarkan setelah disetujuinya peningkatan subsidi dalam negeri hingga instrumen keuangan bersama seperti dana rekonstruksi Next Generation EU senilai 800 miliar euro yang diharapkan menyediakan dana dalam bentuk pinjaman dan hibah. Hal ini kemungkinan hanya merupakan inisiatif yang hanya dilakukan satu kali saja, sebagaimana dibuktikan dengan permintaan investor terhadap tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan. Hambatan mendasar terhadap pendanaan publik masih menjadi masalah bagi Uni Eropa, tidak seperti AS yang tidak memiliki kesatuan fiskal dengan sistem pajak dan anggaran yang sama. Mereka yang skeptis menyatakan bahwa kurangnya sumber pendanaan permanen dapat menjadi hambatan besar bagi respons Eropa terhadap strategi industri AS. Inisiatif lainnya termasuk Undang-Undang Bahan Baku Kritis dan Undang-Undang Chip Uni Eropa senilai 43 miliar dolar euro yang mendukung pembangunan pabrik semikonduktor. Kondisi investasi yang membaik dan masuknya dana publik telah mendorong TSMC dan Intel meluncurkan proyek baru di Jerman. Tujuan komisi adalah memusatkan produksi 20% kebutuhan semikonduktor Eropa di negara-negara Uni Eropa. Komisi juga harus merekonsiliasi tujuan-tujuan yang saling bertentangan, yaitu dekarbonisasi perekonomian dan upaya melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk-produk pesaing dari Tiongkok. Kasus yang sangat menarik adalah sektor otonomi, di mana perusahaan Tiongkok seperti BYD memperoleh keuntungan harga yang signifikan dengan memilih untuk mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh rantai produksi secara vertikal. Antara tahun 2019 dan 2023, RRT meningkatkan pangsa ekspor kendaraan listrik global dari 1% menjadi 24%. Brussels percaya bahwa pabrikan Tiongkok yang menerima dukungan negara melanggar aturan persaingan yang sehat. Akibatnya, penyelidikan terhadap subsidi Tiongkok diluncurkan tahun lalu. Lembaga pemikir Amerika, CSIS, memperkirakan bahwa dukungan kumulatif pemerintah untuk sektor kendaraan listrik Tiongkok dari tahun 2009 hingga 2021 dapat mencapai 125 miliar dolar Amerika. Sejak pelantikan Trump, tarif mobil Tiongkok secara konsisten mencapai 27,5%. Selain itu, AS telah mengumumkan keringanan pajak sebesar 7.500 dolar Amerika untuk setiap mobil listrik yang diproduksi di negara tersebut. Melihat dari sudut pandang yang lebih luas, jelas bahwa sebuah konsensus telah muncul di antara negara-negara G7 dalam beberapa bulan terakhir mengenai legitimasi pengurangan risiko dan perlunya koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. Beberapa tahun ke depan akan ditandai dengan upaya untuk mendamaikan perbedaan yang timbul dari kepentingan masing-masing negara. Tantangan utamanya adalah mengoordinasikan kebijakan perdagangan dan menciptakan rantai pasokan yang kompetitif dan lebih aman. Sebuah fenomena yang sangat penting bagi masa depan globalisasi adalah kebangkitan kebijakan industri hijau yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk mencegah perubahan iklim, membuat rantai pasokan lebih tangguh dan menciptakan lapangan kerja baru. Mengingat tingginya tuntutan finansial dari strategi ini, kita mungkin akan melihat munculnya persaingan ekonomi baru antara negara-negara adidaya. Selain rencana AS dan Uni Eropa yang disebutkan tadi, terdapat juga inisiatif nasional di Korea, Jepang, Inggris, dan Australia.
Misalnya Partai Buruh yang kemungkinan akan mengambil alih kekuasaan dalam pemilu Inggris tahun ini telah mengumumkan rencana kemakmuran hijau yang meniru IRA AS yang akan memberikan dukungan sebesar 28 miliar pound per tahun. Hal ini berarti peningkatan investasi publik sebesar 60% dibandingkan 45 tahun sebelumnya. Kasus yang menarik adalah India yang masih memiliki biaya tenaga kerja yang sangat kompetitif dan demografi yang menguntungkan sehingga dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi produksi global. Meskipun demikian, Perdana Menteri Narendra Modi telah mengumumkan program Made in India untuk menjadikan negara tersebut sebagai pusat global bagi manufaktur maju. Subsidi yang kompetitif yang merupakan bagian penting dari strategi dukungan industri dapat meningkatkan inovasi dan penemuan teknologi, namun seringkali berkontribusi terhadap inflasi. Tanpa adanya strategi yang terkoordinasi, hal ini dapat menjadi sumber ketegangan antar negara. Pembelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa subsidi mendistorsi alokasi kekayaan global dan jika disalurkan secara besar-besaran dapat berdampak negatif pada persaingan yang sehat. Di Amerika Latin, kebijakan pro-industri dan proteksionisme menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dan satu dekade yang sia-sia. Namun, ada kisah sukses yang lebih kecil. Korea Selatan meningkatkan PDB sebesar 349% dalam 20 tahun setelah tahun 1973 berkat munculnya konglomerat kompetitif dan didukung negara yang dikenal sebagai chaebol. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa di tahun-tahun mendatang ketika negara-negara besar menjadi lebih kompetitif, negara-negara berkembang akan mencari metode lain seperti mendevaluasi mata uang mereka atau mencoba melakukan integrasi lebih erat dengan negara adidaya ekonomi. Namun secara umum, posisi mereka akan memburuk khususnya di bidang teknologi ramah lingkungan. Perlu dicatat bahwa tindakan negara-negara barat sebagian besar merupakan respons terhadap kebijakan industri Tiongkok yang telah memasuki fase baru dengan rencana Made in China 2025. Negara-negara barat menyimpulkan bahwa dengan membatasi akses terhadap pasarnya sendiri dan mendukung pemainnya sendiri, Tiongkok mendapatkan keuntungan yang tidak adil dan membengkokkan aturan perdagangan bebas demi kepentingan mereka. Dengan semakin teraturnya dokumen-dokumen partai merujuk pada kebutuhan untuk mencapai swasembada, mendorong inovasi, dan menjauh dari obsesi terhadap pertumbuhan dengan cara apapun. Beberapa orang berpendapat bahwa Beijing sebenarnya adalah pelopor pengurangan risiko. Keberhasilan utama Tiongkok adalah mobil listrik, EV, energi terbarukan, dan elektronik. Sebaliknya, Amerika mencoba merespons dengan melakukan intervensi dalam manufaktur dan desain semikonduktor. Hal ini merupakan upaya untuk mendiversifikasi produksi chip paling canggih, yang 92% diantaranya terkonsentrasi di Taiwan sebelum pandemi. Inisiatif andalan pemerintahan Biden adalah Undang-Undang CHIPS, yang mencakup bantuan lebih dari 50 miliar dolar Amerika. Secara total, negara-negara industri besar sejauh ini telah mengumumkan program dukungan senilai 400 miliar dolar untuk sektor semikonduktor selama dekade berikutnya. Selain AS dan Eropa, rencana industri ambisius telah diumumkan oleh Korea Selatan dan Jepang yang berencana membangun strateginya berdasarkan kemitraan dengan AS. Di sisi lain, Tiongkok yang menghabiskan lebih banyak uang untuk impor semikonduktor dibandingkan minyak bertujuan untuk mengurangi impor chipnya dari 85% menjadi 30% dari permintaan sebagai bagian dari rencana Made in China 2025. Energi terbarukan adalah bidang strategis lainnya yang menerima dukungan signifikan dari pemerintah. Sebesar 1,3 triliun dolar Amerika telah dialokasikan untuk investasi ramah lingkungan sejak tahun 2020. Dalam konteks ini, menarik untuk mencermati kasus negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Chile yang memiliki cadangan nikel, lithium, atau lembaga yang signifikan yang merupakan bahan baku penting bagi keberhasilan transisi energi. Melalui kebijakan proteksionis dan pemusatan seluruh rantai nilai di tingkat nasional, pemerintah menginginkan sumber daya alam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Namun, kembalinya kebijakan industri dan peralihan global ke arah reshoring kemungkinan besar akan memusatkan produksi sebagian besar teknologi ramah lingkungan di negara-negara industri sehingga menciptakan sumber ketergantungan baru dan melemahkan negara-negara berkembang.
Perlu dicatat bahwa Tiongkok saat ini berada pada posisi terbaik untuk mendominasi sektor energi ramah lingkungan. Meskipun terjadi penurunan ekspor ke AS, pangsa ekspor baterai global Tiongkok meningkat dari 48% menjadi 61% antara tahun 2019 dan 2023. Dalam kasus panel fotovoltaik, angka ini meningkat hingga 18 poin persentase menjadi 62%. Secara keseluruhan, ekspor yang terkait dengan energi terbarukan tumbuh sebesar 30% tahun ke tahun menjadi hampir 140 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Produksi baterai di RRT meningkat hampir 50 kali lipat sejak tahun 2015. Untuk kendaraan listrik, peningkatannya hampir 30 kali lipat. Dominasi sektor energi terbarukan dipandang oleh para analis sebagai salah satu peluang utama Tiongkok untuk menghasilkan momentum pertumbuhan lebih lanjut setelah beberapa dekade melakukan investasi infrastruktur yang tidak produktif. Mengingat laju perubahan dalam perekonomian global, ada baiknya untuk menyajikan keseimbangan antara pengurangan risiko yang ada sejauh ini. Amerika Serikat dan perubahan struktur perdagangannya dapat menjadi indikator. Porsi ekspor terhadap PDB AS meningkat dari 12% menjadi 34% antara tahun 1970 dan 2012 dan tetap pada tingkat yang sama dalam dekade terakhir. Oleh karena itu yang kita bicarakan adalah stagnasi, bukan penurunan tajam. Istilah pelambatan IMF dengan tepat menggambarkan fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir. Namun jika dicermati, proses diversifikasi impor akan terus berlanjut. Sejak awal masa kepresidenan Trump, perdagangan dengan RRT telah turun sebesar 5,8%. Dalam kasus barang-barang manufaktur yang defisitnya sangat parah, defisitnya sudah mencapai 8,8%. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan dalam perdagangan dengan Vietnam yang terkait erat dengan rantai pasokan Tiongkok, Meksiko, yang merupakan contoh dari negara-negara yang menerapkan pendekatan nearshoring dan Eropa, terutama melalui ekspor energi. Meksiko yang merupakan contoh dari negara-negara yang menerapkan pendekatan nearshoring dan Eropa, terutama melalui ekspor energi. Secara umum, pengurangan risiko lebih merupakan penyesuaian dibandingkan revolusi dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, The Economist menggambarkan situasi saat ini sebagai pemisahan yang salah, yang pada dasarnya berarti Amerika melakukan diversifikasi terhadap mitra dagangnya sekaligus meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok. Meskipun hal ini dapat meningkatkan neraca perdagangan bilateral AS dengan Beijing, hal ini tidak akan berdampak negatif terhadap ekspor Tiongkok dan yang lebih buruk lagi akan memperburuk situasi bagi konsumen AS. Fenomena yang dijelaskan oleh The Economist juga menunjukkan persistensi dan kompleksitas rantai pasokan Tiongkok yang mewakili jaringan saling ketergantungan ekonomi yang padat di Asia, sebuah benua yang didasarkan pada perdagangan bebas. Sedangkan para analis di McKinsey Global Institute memutuskan untuk mengukur tingkat pertemanan yang sebenarnya dengan menggabungkan jarak geografis perdagangan antara negara-negara terpilih dan tingkat konvergensi geopolitik dengan AS berdasarkan tren pemungutan suara di PBB. Mereka menemukan bahwa selama 6 tahun terakhir, AS telah berhasil mengurangi jarak perdagangan geopolitik sebesar 10% dengan memperkuat hubungan dengan sekutunya. Pada periode yang sama, pangsa impor Eropa telah meningkat sebesar 2 poin persentase menjadi lebih dari 20%, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan impor barang elektronik Jerman. Pada tahun 2022, Uni Eropa mencatat defisit perdagangan bersejarah sebesar 400 miliar euro dengan RRT. Perlu dicatat bahwa tingkat investasi Eropa di RRT telah turun hampir 50% dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. Di sisi lain, Beijing meningkatkan perdagangannya dengan negara-negara berkembang. Penurunan perdagangan dengan AS dan Korea Selatan dikompensasi oleh peningkatan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah dan ASEAN. Akibatnya, pangsa negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional Tiongkok telah melampaui 50% dalam beberapa tahun terakhir. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan antar pesaing geopolitik terjadi pada produk terkonsentrasi, yaitu produk yang sulit diperoleh dari eksportir lain. Melihat ke masa depan, dapat digambarkan dua visi berbeda, fragmentasi dan diversifikasi. Dalam kedua skenario tersebut,
ukuran jalur perdagangan antara wilayah ekonomi utama dunia berubah. Jika terjadi fragmentasi, Tiongkok dapat kehilangan hingga 6% PDB-nya karena pengurangan jarak perdagangan geopolitik dan pentingnya ekspor dalam perekonomian. Diversifikasi akan melibatkan perluasan bauran ekspor dan potensi hilangnya daya saing sektor-sektor strategis. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa negara-negara barat karena besarnya perekonomian mereka akan lebih mudah beradaptasi terhadap skenario fragmentasi dengan mengembangkan pasar internal yang baru. Potensi pengurangan risiko akan membawa risiko dan peluang bagi negara-negara berkembang, tergantung pada kecepatan perubahannya. Simulasi IMF menunjukkan bahwa dalam skenario perang dingin dan perpecahan menjadi dua blok perdagangan di sekitar Beijing dan Washington, PDB global bisa turun sebesar 7%. Menariknya, negara-negara berkembang akan mengalami kerugian lebih besar akibat pengurangan liberalisasi perdagangan bebas dan mengalami anjloknya PDB hingga 5%. Sebagai perbandingan, AS hanya akan kehilangan 1%. Jurnalis FT Martin Wolf berpendapat bahwa perkembangan teknologi akan mempunyai dampak yang menentukan terhadap evolusi globalisasi menuju perdagangan jasa. Daripada melakukan reshoring, tambahnya, kita akan melihat proses diversifikasi rantai pasokan yang kompleks yang melibatkan pelaku bisnis dan lembaga pemerintah. Pendekatan terkoordinasi dianjurkan oleh Henry Farrell dan Abraham Newman dalam sebuah artikel untuk Foreign Affairs yang mengutip contoh Jepang yang telah menciptakan berbagai institusi teknokratis. Mereka berpendapat bahwa hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan ekonomi dan kondisi yang lebih baik dari berbagai aktor swasta dan publik. Tren lain yang menjadi populer akhir-akhir ini adalah apa yang disebut strategi Tiongkok plus 1, yang mana perusahaan berupaya mendiversifikasi produksi mereka di wilayah sekitar Tiongkok. Akibatnya, dalam jangka pendek, negara-negara berkembang yang berbagi rantai pasokan dengan Tiongkok akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan risiko ini. Contohnya termasuk Vietnam, Meksiko, dan Thailand. Samsung misalnya telah memangkas lapangan kerja di Tiongkok sebesar 70% sejak tahun 2013 dan mengalihkan hampir seluruh produksi ponsel pintarnya ke Vietnam dan India. Apple yang menganggap pasar Tiongkok sebagai pasar utama juga mulai menerapkan strategi serupa. Saat ini, sekitar 90% iPhone masih diproduksi di RRT. Pasar juga menyumbang 20% dari pendapatan perusahaan AS. Selain pertumbuhan ekspor, terdapat peningkatan signifikan dalam investasi asing dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di negara-negara ASEAN. Sekali lagi, Vietnam menjadi yang terdepan, dengan peningkatan investasi asing yang stabil yang mencapai 23 miliar dolar Amerika pada tahun 2022. Sebagai perbandingan, tingkat investasi awal AS di RRT telah turun sebesar 70% dalam 2 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2015-2019. Pada periode yang sama, tingkat investasi di ASEAN meningkat 2 kali lipat. Contoh menarik lainnya adalah Meksiko yang mengalami peningkatan investasi secara simultan baik dari Tiongkok maupun Amerika. Ini adalah tujuan yang sangat penting bagi produsen mobil listrik Tiongkok yang berharap dapat berekspansi ke pasar AS. Gambaran keseluruhan menunjukkan betapa rumitnya struktur dunia modern. Kita sedang bergerak melalui jaringan yang sangat rumit, sehingga hampir mustahil untuk memprediksi dampak luas dari kebijakan tertentu karena jumlah skenario yang mungkin terjadi semakin meningkat. Pada akhirnya, pertanyaan utamanya adalah bagaimana persaingan geopolitik antar negara adidaya akan mempengaruhi evolusi model ekonomi neoliberal yang telah berjalan selama 40 tahun terakhir. Di tahun-tahun mendatang, logika keamanan nasional kemungkinan besar akan menentukan arah kebijakan perdagangan negara-negara adidaya. Sistem yang ada saat ini sedang mengalami transformasi yang dapat dipercepat dengan cepat jika terjadi perubahan geopolitik yang tidak terduga atau peristiwa buruk seperti pandemi global. Namun demikian, era pertumbuhan dengan segala cara tampaknya sudah berlalu. Prioritas iklim dan keamanan akan mendominasi strategi ekonomi negara-negara. Terakhir, ada baiknya kita kembali ke pendapat Norman Angell yang berargumentasi dalam The Grand Illusion, tepat sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama,
bahwa konflik antar negara tidak terpikirkan di dunia yang terglobalisasi. Globalisasi tidak menyelamatkan dunia dari pecahnya perang besar yang menyebabkan ketidakstabilan di Eropa selama 30 tahun. Pelajaran yang bisa diambil oleh para pemimpin saat ini jelas. Perdamaian tidak pernah bisa dianggap remeh. Ke depan, peringatan Keynes tentang kerentanan globalisasi terhadap krisis geopolitik yang tidak terduga menjadi lebih relevan dibandingkan sebelumnya.